Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dinara Ulsafina, dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 009. Jadi pada praktikum kali ini, saya akan mempraktikkan 2 praktikum. Yang pertama yaitu praktikum reconnaissance dan juga praktikum scanning. Yang pertama, praktikum reconnaissance ini ya. Jadi, praktikum ini yang reconnaissance ini itu merupakan salah satu fase hacking untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai target atau calon korban seperti nama domain, alamat IP, teknologi yang digunakan, kontak, dan lain-lain. Nah, tujuan dari fase ini yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai sistem target termasuk sistem operasi yang digunakan, siapa sistem adminnya, perkiraan topologi jaringan khususnya, server-server ataupun host yang menggunakan alamat IP publik, PLIS, dan informasi lain yang dipublikasikan. Nah, fase ini itu sebatas memata-matai atau mengintai saja. Jadi ini nanti kita tuh mencari nama domain gitu, terus alamat IP, lokasinya, informasi lainnya yang didapatkan melalui social engineering. Jadi praktikum ini yang pertama, jalankan link web Whois di browser ini. Lalu silakan membuka di Whois tadi itu minimal 3 web yang Anda familiar dengannya dan cari info tentang web tersebut. Jadi kita buka dulu Whois-nya ini. Kita cari yang pertama ini ada unesa.ac.id ya. Kita cari, nah nama domainnya ini ya kan, nama domainnya ini, lalu tanggal registernya itu ini 2001 bulan 8 tanggal 19, terus expired domain ini yaitu tahun 2026 dan telah diupdate itu kemarin tahun 2024 bulan 7 ya. Terus statusnya ini server transfer prohibited dan juga client transfer prohibited. Lalu nama server yang digunakan yaitu Camilo ini, Cloudflare, dan Phoenix NS Cloudflare. Dua nama server ini itu mengarahkan lalu lintas internet ke server Cloudflare yang digunakan oleh Unesa. Cloudflare sering digunakan untuk keamanan tambahan seperti perlindungan dari serangan DOS serta untuk mempercepat akses dengan sistem caching. Dan ini registrasi di PT Bisnet Geo Nusantara. ID Indonesia. Ponnya ini. Emailnya ini diarahkan ke bisnetgeo.com. Jadi registrar ini bertanggung jawab atas pengelolaan domain Unesa termasuk pendaftaran, perpanjangan, dan pengaturan DNS. Lalu ini ada abuse report. Jadi jika ada dugaan penyalahgunaan domain seperti phishing atau spam, laporan bisa dikirim melalui formulir ini, yaitu itu Pandi Abuse Form itu. Oke, selanjutnya kita akan buka yaitu Telkomsel, coba telkomsel.com, iya kan, telkomsel.com. Kita coba buka. Nah ini registrasinya di tahun 1996, expirednya di tahun 2027 dan update-nya kemarin 2024. Untuk nama servernya ini servernya milik Telkom sendiri ya. Ini ada name server 1 telkomsel.com, 2, 3, 4 gitu. Lalu registrasinya di CV Rumah Web Indonesia. Emailnya ini abusrumahweb.com ini. Spotnya ini registran kontaknya. Data protected, not disclosed. Jadi diprotect semuanya ya, dari postal code, state, city, street, dan organizationnya. Untuk country-nya ini Indonesia. Ini untuk registran kontak.
administratif kontak juga seperti itu ya. Technical kontak juga di-protect juga, billing kontak juga di-protect. Jadi Telkomsel itu menggunakan layanan privacy protection untuk menjaga privasi informasi mereka dari publik gitu. Selanjutnya kita akan buka yaitu Gojek. Gojek.com coba. Nah, Gojek.com ini registrasi di tahun 2003, expire-nya yaitu di tahun 2026, update-nya wow, baru kemarin ya, 2025, bulan 1. Dan ini name servernya ini. Dan ini bisa dilihat mereka menggunakan Amazon Web Service, menggunakan infrastruktur AWS untuk mengelola DNS pada server mereka. Registrarnya yaitu nameship INC itu, Lana ID-nya 1068, ada abuse emailnya dan abuse phone-nya. Itu digunakan jika ada dugaan penyalahgunaan atau aktivitas ilegal terkait domain bisa dilaporkan melalui kontak tersebut. Lalu praktikum yang kedua yaitu praktikum scanning, yaitu menggunakan Genestry, yaitu ini langkah-langkahnya. Buat jaringan dua komputer di Genestry yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Lalu di PC1 kita akan menginstal XMPP, di PC2 kita akan menginstal Freeport Scanner. Lalu untuk skenario percobaan scanningnya yaitu menjalankan service di PC1, Apache, MySQL, Filezilla. Lalu kita akan scan port yang listening dengan Nestat main A di PC1, scan port yang listening dengan Freeport Scanner dari PC2. Lalu kita coba juga stop service MySQL, apakah nanti saat kita scan portnya ini apakah tetap muncul port MySQL-nya atau tidak. Kita coba dulu ya. Kita buat dulu di Genestry-nya. Kita buat dua PC. PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Ini sebagai server ya. PC2 sebagai klien. Oke, kita hubungkan pakai kabel dulu. Kita jalankan. Kita tunggu dulu ya. Setelah itu kalian bisa menginstal XMPP. Berhubung saya sudah menginstalnya ya. Di download ini saya sudah menginstal Freeport dan juga SMPP. Kita gunakan ini yang SMPP 182 ini ya. Kita gunakan yang itu. Nah, kita ganti IP-nya, kita masukkan IP di server. Di server ini kita pakai IP 192.168.1.1. Oke. Di PC2 di kliennya ini kita kasih IP 192.168.1.2. Oke. Sudah dipasang IP dua-duanya. Ini local area connection. Coba kita ping dulu ke PC2 apakah sudah nyambung. Oh belum ya, ini masih loading. RTO pasti. Bentar, kita tunggu dulu PC2-nya. Kita ping lagi, ini udah kayaknya.
168.1.2. Coba kita ping. Nah, udah replay. Oke, setelah itu kita buka Windows Explorer. Nah, kita pindahkan ini di server ya. Jadi di PC1 kita gunakan sebagai XMPP. Kita copy di situ. Kita download. Next. Kita tunggu dulu, kita download dulu ya. Setelah itu di client atau di PC2 nya itu kita download Freeport. Kita download juga Freeport. Oke, next. Ya, kita kasih desktop icon, install, finish. Nah, seperti ini ya tampilan dari Freeport-nya. Kita tunggu dulu untuk SMPP-nya ini. Oke, jadi ini sudah selesai downloadnya. Kita klik finish. Nah, kita klik semuanya ya, yang Apache, MySQL, dan FileZilla. Kita start semuanya. Ini kita coba buka dulu localhost, apakah bisa. Oke, udah bisa ya. Jadi kita cek gimana ya tadi ya perintahnya ya, bentar aku lupa. Jalankan service divisi 1 ini udah. Scan port yang listening dengan nested main A divisi 1. Kita coba buka di servernya start main A. Nah, udah jalan ya. Jadi yang listening itu ada FTP itu yang FileZilla tadi ya. Lalu ada 3306 ini MySQL, dan juga port 80 nya itu ini HTTP ini ya, itu Apache-nya tadi. Lalu apa perintah yang kedua yaitu scan port yang listening dengan Freeport dari PC2. Kita buka dulu di PC2 ya. Ini kita klik 192.168.1.1. Oke, lalu kita kita scan portnya yaitu 21 itu yang FTP ini ya, 80 sama ini sama 3306 ini MySQL nya. Kita scan. Nah, ini IP address-nya open semua ya, port statusnya open, di FTP nya open, HTTP nya open, ini HTTP ya, 8 port 80 nya open, port 3306 nya open, yaitu port name nya MySQL kayak gitu. Lalu coba kita matikan, misal yang kita matikan MySQL nya ya, kita stop, lalu kita cek lagi, kita scan lagi. Nah,
akan ini port numbernya yang 3306 atau yang MySQL ini akan portnya close ya, karena kita stop tadi. Kita coba lagi. Kalau kita stop yang FileZilla ini ya, lalu kita scan lagi. Nah, FTP-nya close, yang buka cuman HTTP port 80-nya ini, Apache-nya saja yang open. Oke, setelah itu kita scan ya, scan port yang listening ini dengan nested A, main A ini di PC 1. Kita tadi kan sudah matikan 2 ya, MySQL dan juga FileZilla. Coba kita nested lagi. Kita coba. Nah, yang listening cuman yang HTTP aja ya kan, yang di sini HTTP aja, yang 3306 itu nggak ada, dan yang port 21-nya juga nggak ada. Jadi seperti itu praktikum reconnaissance dan juga praktikum scanning yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.